Universitas Islam Malang, kampus unggul berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan bulan Ramadan ini, ibadah di bulan Ramadan ini. Apalagi tanpa terasa kita sudah masuk pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang dimana malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini banyak dirindukan oleh umat Islam. Karena apa? Karena di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapankah terjadinya Lailatul Qadar itu? Ya, tidak seorang pun dapat memastikan tanggal, meskipun ada hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, tapi hanya menjelaskan di bulan Ganjil. Ganjil yang dimaksud ini ganjil yang gimana, itu yang tidak dijelaskan ya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya. Terlebih lagi jika umat Islam ini berbeda pendapat ya mengenai malam ganjil dan malam genapnya, karena ya ini apalagi ketika terjadi perbedaan awal permulaan puasa di bulan Ramadan, maka ganjil itu yang mana? Apa ganjil ini yang menurut yang puasa lebih dulu atau ganjil menurut yang puasanya belakangan? Ini juga suatu hal yang menjadi ya sebab ganjil yang dimaksud Allah itu yang mana kita tidak akan tahu ya. Selain memang tidak ditetapkan Allah secara pasti, karena terlalu adanya perbedaan-perbedaan itu pada malam ini. Memang ada riwayat yang menyebutkan ya tanda-tandanya, tapi tidak semua orang tahu tanda-tanda dalam bulan Lailatul Qadar ini. Ya. Mengapa hal itu dirahasiakan oleh Allah? Ada beberapa hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu. Ya, 3 diantaranya ada sebagai bukti keimanan. Lailatul Qadar tidak dibuktikan, ya tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Ya. Bagaimana terjadinya? Ya, Allah hanya memfirmankan tentang adanya Lailatul Qadar di dalam Al-Quran. Juga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis tentang adanya Lailatul Qadar. Tapi termasuk semuanya itu masih sesuatu hal yang tidak ada kepastian secara indrawi. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ini dalil yang pasti adanya malam Lailatul Qadar. Maka yang mempercayai adanya Lailatul Qadar ini dan berupaya mencarinya adalah merupakan bukti keimanan. Ya, sebab ia telah beriman ya kepada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang adanya Lailatul Qadar. Meskipun tidak tahu secara pasti kapannya di situ. Yang kedua, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah agar umat Islam giat di dalam beribadah. Dirahasiakannya tanggal Lailatul Qadar ini terjadi ya membuat umat Islam lebih giat beribadah. Sebagaimana contoh dalam nasihat Rasulullah
Rasulullah pernah bersabda, inni uritu lailatul qadar wa inni nunsituha wa innaha fil ashri awakhir fil fitri. Sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa. Maka carilah ia 10 malam yang terakhir pada malam-malam yang ganjil. Ini dalil ya bahwa adanya Lailatul Qadar, dan Rasulullah sendiri pernah ditunjukkan dan beliau merasakan dirinya lupa tentang itu. Yang ketiga adalah agar hamba tidak menyombongkan diri, karena orang yang merasa melihat Lailatul Qadar ya, atau mengalami Lailatul Qadar akan tumbuh kesombongan. Maka dirahasiakan itu dengan tidak dipastikannya ini menjadikan sebab seseorang akan lebih giat di dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan ini. Ya, semoga kita termasuk kategori orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa memanfaatkan Lailatul Qadar sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, dan akhirnya semoga kita menjadikan hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat yang sudah dijanjikan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para pemirsa Produk TV yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan iman Islam. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.